Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini sudah pertemuan keempat ya untuk mata kuliah pengetahuan bahan. Kalau kemarin kita sudah banyak berdiskusi tentang logam, kemudian polyester ya, dan secara general ya tentang keempat material yang akan kita bahas di mata kuliah pengetahuan bahan. Nah, sekarang untuk pertemuan keempat dan seterusnya, saya akan detailkan kembali ya mengenai eh, per setiap material yang akan kita bahas di perkuliahan untuk semester ini. Di pertemuan keempat hari ini kita akan ngomongin tentang material komposit ya. Jadi kalau kemarin adik-adik lihat ya bahwa material komposit itu di bagian material itu berada di posisi tengah ya. Alasannya kenapa saya buat posisi material komposit itu di tengah adalah perpaduan ya antara keras, ulet untuk material logam, kemudian lentur dan elastis untuk material polyester, kemudian tahan panas dan tahan korotif untuk material keramik. Jadi dari ketiga bahan itu kemudian kita padukan bahan yang bisa direkayasa itu dengan komposit ya. Ingat dulu yang saya bilang bahwa komposit itu terdiri dari dua bahan atau lebih ya. Dua bahan atau lebih. Yang satu itu adalah matrik, yang kedua itu adalah cairan untuk pengikatnya ya, atau yang sering kita sebut dengan resin ya. Gitu. Nih. Jadi komposit itu adalah suatu sistem material yang tersusun atas campuran atau kombinasi dari dua atau lebih unsur pokok mikro atau makro ya. Jadi kata kuncinya sini adalah tersusun atas campuran dan atau kombinasi ya, yang berbeda dalam bentuk dan komposisi kimia serta pada dasarnya tidak saling larut untuk satu sama lainnya. Kalau kita lihat adalah aspek penting dari komposit ya, adalah material yang berbeda digabungkan bersama dalam bentuk yang mempunyai sifat yang paling baik ya. Kemudian dalam dunia rekayasa, beberapa komposit yang penting dan banyak digunakan akan dibahas. Misalnya contoh, plastik yang diperkuat dengan serat ya, serat fiber atau reinforced plastik, coran semen ya atau konkrit, aspal, kayu dan beberapa jenis material komposit seperti komposit bermatrik logam ya. Komposit itu ada cairan untuk pengikat, kemudian ada matriks yang untuk diikat ya. Ya. Atau serat. Serat itu terdiri dari dua, antara serat alam dan serat sintetis ya. Serat alamnya banyak ya. Kita bisa gunakan kayu, bisa kita gunakan bambu ya, bisa kita gunakan padi dan lain-lain. Jadi banyak serat alam atau bahan-bahan dari alam yang kita bisa gunakan untuk memperkuat dari material komposit tersebut. Kemudian ini ya, komposit terdiri dari atas matriks dan filler. Filler itu adalah pengisi ya, atau bahasanya serat ya. Serat itu macam-macam ya. Contoh kita lihat kalau di bagan ini ya, diagram ini ya. Jadi polimer komposit itu terdiri dari dua hal, matriks dan reinforcement ya, matrik dan filler. Filler itu adalah pengisi. Matriknya itu ada dua jenis. Pertama adalah termoplastik dan termoset ya. Termoplastik jenisnya juga macam-macam, ada politremit, politelin, sulfit, politersulfon, dan lain-lain. Kemudian termosting, epoksi, unsred polyester, penik, dan polimid. Ya. Perbedaan yang mencolok itu apa antara termoplastik dan termoset? Misalnya adik-adik punya dua botol ya, material. Dua botol yang air kemasan ya, satu botol dan satu cup ya. Kalau yang botol itu pada saat kita tuangkan air panas, dia akan terdeformasi atau berubah bentuk ya. Nah, itu bahannya adalah termoplastik. Kemudian kalau yang cup ya, kenapa pada saat kita tuangkan air panas dia tidak berubah bentuk? Karena dia jenisnya adalah termoset ya. Sederhananya adalah termoplastik dan termoset itu
merupakan jenis bahan yang berbeda. Jadi pada saat adik-adik ingin mendaur ulang bahan yang termoplas ya, dia akan bisa didaur ulang kembali ya. Karena ada tingkat didih jenuhnya termoplas ya, itu bisa dipakai kembali. Nah, sedangkan termoset ya, dia titik leburnya itu akan menjadi karbon pada saat sudah terlebur, begitu ya. Jadi perbedaan yang mencolok antara botol air minum dalam kemasan dengan cup air dalam kemasan ya. Itu perbedaannya mencolok. Kemudian untuk fillernya, pengisinya banyak jenis juga ya. Ada plastik, ada karbon, ada gelas, ada keramik, ada metal ya. Misalnya contoh plastik itu adalah polietilen aramid gitu ya, karbon itu ada LO, gelas ada E-glass, S-glass ya. Nah, kalau yang bumper mobil itu kan kategori komposit juga ya. Dia menggunakan S-glass untuk permukaan awal, kemudian untuk filler bagian dalam dia menggunakan E-glass ya. Nah, sedangkan kalau yang komposit untuk misalnya contoh part pesawat terbang dan lain-lain itu rata-rata dari metal ya. Metalnya itu macam-macam, ada cut wire, ada powder metal juga ada ya dan lain-lain. Jadi ini ya yang sering digunakan, jadi jenis-jenisnya adalah ini. Pak, bisa nggak lebih dari sini gitu? Ya bisa sekali ya, karena teknologi komposit itu berkembang dengan luar biasa ya, karena keuntungannya banyak yang akan bisa kita dapatkan dalam penggunaan teknologi komposit ya. Begitu kira-kira Adik. Jadi silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar baik Google Classroom maupun YouTube ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam penyusunan filler di dalam matriks komposit, itu penyusunan seratnya itu akan mempengaruhi dari kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekuatan lentur dari komposit tersebut ya. Caranya macam-macam ya, Ada yang laminar reinforcement, ada continuous woven fiber reinforcement, ada yang seperti flake ya. Flake itu kayak serpihan-serpihan ya. Kemudian ada juga yang partikel. Partikel ya butiran-butiran ya yang kalian susun ke dalam cetakan, kemudian dia membentuk sebuah karakteristik material ya. Kemudian ada juga skeletal. Skeletal itu honeycomb ya. Ada juga cupet. Nah, jadi cupet itu adalah semacam jerami-jerami ya. Jerami, model-model jerami yang dipotong-potong kemudian disusun. Jadi konfigurasi ini akan mempengaruhi kekuatan tekan, kekuatan tarik, kekuatan lentur, deformasi dari teknologi produk yang dibuat dengan teknologi komposit ya. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini sejarahnya ya, sudah sangat lama, teknologi komposit itu sudah sangat lama dikembangkan ya. Dimulai di tahun 30 ya, waktu itu masih peneloik dan laminate ya, teknologinya masih peneloik dan laminate. Jadi hanya pelapisan di permukaan ya. Kemudian masuk ke 1940 sudah menggunakan glass fiber ya atau serat-serat kaca begitu. Kemudian sampai ke 60 ya ditemukan tipe S dan tipe E dalam gelas untuk fiber ya. Kemudian di tahun 70 ini digunakan aramid ya. Kemudian terus sampai sekarang kita sudah menemukan 40 jenis lebih ya untuk matriks penyusun atau cairan pengikat untuk di filler ya. Jadi memang perkembangannya luar biasa sampai sekarang ya. Kemudian ini kalau kita lihat diagram specific strength ya, ini ada kekuatan tarik dan modulus tarik ya. Modulus elastisitas gitu ya. Kita bisa lihat densitasnya satuannya adalah megapascal ya, MPa per kilogram per inch kubik. Jadi kalau kita lihat di sini E-glass ya, dengan menggunakan E-glass kemudian resinnya adalah epoksi ya. Kekuatan specific strength-nya di sekitar 13 ya. Kemudian kalau aramid itu hampir 20 MPa kilogram per in kubik ya. Kemudian kita lihat
aluminium alloy, dan steel ya. Nah, dari diagram ini kan adik-adik bisa melihat ya perbandingan kekuatannya ya. Yang satu aramid, yang satu aluminium. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya cukup signifikan ya, cukup signifikan. Begitu kira-kira. Sedangkan kalau kita menggunakan logam, logam itu kan terbatas ya, terbatas dan dia tercipta dari ribuan tahun bahkan jutaan tahun ya, dan persediaannya juga terbatas. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa teknologi komposit ini lagi sangat dikembangkan atau lagi trennya sekarang ya. Kalau adik-adik yang pencinta otomotif ya, itu kan suka ya bikin misalnya contoh spakbor motor dari karbon begitu ya, kan keren itu ya. Ya, tapi ya lumayan sih harganya, mahal ya, karena karbon itu memang dibatasi ya, dibatasi penggunaannya. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa bebas menggunakan menggunakan lembaran karbon ya. Gitu. Oke, ini adalah perbandingan singkat antara menggunakan logam dengan menggunakan aramid ya. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi beberapa contoh produk yang menggunakan komposit, memang komposit itu di awal 60-an itu banyak digunakan teknologi penerbangan dan antariksa. Karena apa? Karena kekuatannya bisa kita modifikasi dengan bobot yang ringan, begitu. Ya. Jadi kita bisa modifikasi secara bebas dengan bobot yang ringan dan kekuatan yang bisa kita bentuk dan bisa kita atur ya. Tetapi kalau logam kan tidak bisa. Misalnya contoh baja cor paduan ya. Ya sampai kapanpun kekuatan dan bobotnya akan tetap seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita modifikasi. Nah, sedangkan kalau komposit bisa kita modifikasi dengan baik ya. Nah, ini contohnya untuk pesawat tempur ya, bagian ekor vertikal yang di belakang ya, dia menggunakan aluminium paduan ya. Dengan fillernya adalah aluminium, kemudian matriksnya menggunakan silikon karbida ya. Begitu. Ini untuk pesawat tempur tipe Lockheed ya. Jadi teknologinya sudah sangat lama sih ya, teknologinya sudah sangat lama ya. Begitu kira-kira. Nah, ini contoh untuk bagian kompartemen dari pesawat terbang ya. Mid-11, inboard 11 ya. Fixed trailing edge, leading edge, main leading edge ya. Ini semua menggunakan teknologi komposit ya. Jadi adik-adik nanti kalau ingin main-main ya main-main dengan teknologi komposit ya, di Jogja banyak yang jual ya. Yang menjadi pusatnya itu di Toko Ngasem Baru ya, di dekat Jalan Parangtritis itu banyak yang jual resin, banyak yang menjual serat gelas ya di sana. Ya murah sih ya. Misalnya kayak seratnya 15.000 per 500 gram begitu ya. Kemudian resinnya 1 kilo ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 60.000 begitu ya. Ya beli aja sekilo, kemudian buat main-mainan apa begitu ya, buat main-mainan ya macam-macam ya. Gitu. Nah, ini contoh. Bahkan blok mesin pun ya untuk Prolage 2000 cc ini menggunakan metal matrik komposit ya. Jadi perpaduan antara logam ya dengan matriksnya itu menggunakan komposit ya. Begitu. Nah, ini contoh, ini penggunaan serat alam ya untuk apa? Untuk bulu ayam ya, digabungkan dengan resin ya. Nah, begitu. Nah, ini contoh cara membuatnya bagaimana? Ya, pertama kita timbang dahulu ya, kemudian yang kedua kita campur ya, resin dengan pengerasnya, hardinernya, kemudian kita oleskan di atas cetakan begitu ya, untuk pelapisnya supaya tidak nempel, kemudian kita susun, yang kelima kita atur, yang keenam kita press, yang ketujuh ini produk kasarnya, yang kedelapan kita finishing, yang kesembilan kita gel coat ya untuk mempercantik tampilan, kemudian yang ke-10 kita pasang ya. Jadi teknologi komposit itu bisa diaplikasikan di manapun ya. Jadi adik-adik bisa memilih ya. Bisa memilih dan bisa menggunakan itu dengan baik ya.
Oke. Nah, ini saya coba tunjukkan kembali ya. Ini adalah contoh dari penggunaan komposit ya untuk di akademik ya. Jadi di tahun 2016 saya membuat satu modul ya untuk praktikum komposit ya. Begitu kira-kira. Nah, ini nanti banyak, silakan adik-adik baca. Nanti siapa yang berminat untuk modul praktikumnya, silakan japri atau tulis komentar ya di bawah ya. Nanti saya akan share ya. Nih. Ini bisa dibaca dengan jelas ya. Jadi arah orientasi, faktor gitu ya, kemudian faktor ikatan fiber dan lain-lain ini bisa dilihat ya. Kemudian jenis matriks juga banyak ya, jenis matrik ya. Kemudian untuk teknologi proses manufaktur komposit ya, ada yang pertama press mold ya. Press mold itu sederhananya adalah komposit diletakkan di atas cetakan kemudian ditekan ya, ditekan. Ini disebut dengan press mold. Kemudian ada lagi disebut dengan hand layup. Hand layup itu juga sederhana ya. Jadi menggunakan tangan kemudian dikuas ya, dicocol-cocol di atas cetakan kemudian didiamkan. Nah, teknologi hand layup ini banyak digunakan dalam industri otomotif ya. Misalnya contoh untuk pembuatan bodi samping, bodi depan, bodi belakang ya. Ini hand layup. Kemudian ada lagi teknologi vacuum bagging ya. Vacuum bagging itu divakum ya, divakum, di atasnya kita lapisi ya dengan lembaran vacuum bagging film ya, kemudian disedot ya. Kemudian ada lagi RTM, kemudian ada lagi vacuum infusion ya atau dry vacuum dan lain-lain. Nah, ini nanti ini juga ada proses cara pembuatannya ya, pembuatan produk. Nah, silakan baca ya detail satu-satu ya, pahami. Nanti mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan baik ya, baik itu slide presentasinya maupun modul praktikumnya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa mempraktekkan langsung, itu juga boleh sih ya untuk memperdalam wawasan mengenai teknologi komposit. Kemudian yang kedua, adik-adik juga banyak-banyak cari ya di internet ya, artikel-artikel tentang teknologi komposit, kemudian juga tonton-tonton film di YouTube ya. Di YouTube sudah banyak sekali tuh tentang cara membuat produk komposit A, B, C, D itu sudah ada semua ya. Ya, jadi memang ya mahasiswa memang harus mandiri belajarnya ya. Dosen hanya sebagai pemantik ya, untuk mencari tahu kisi-kisi dari ilmu pengetahuan ya. Untuk memahami dan mendalami itu adik-adik sendiri yang harus mencari. Jadi sifatnya aktif ya, sifatnya aktif. Begitu kira-kira adik-adik semua. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar ya, baik di Google Classroom maupun di YouTube. Begitu kira-kira adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.